Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Isramawati. I'm from English Education Department, Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin Banten. And now I will show you my video present philosophies and knowledge Islamic studies. Okay, in the first slide, we will discuss about hakikat manusia, hakikat alam, dan hakikat kehidupan, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam pendidikan Islam. Oke, sekarang di slide pertama kita akan membahas hakikat manusia. Hakikat manusia ini selalu menjadi pembahasan yang mendalam dalam filsafat maupun dalam pandangan Islam. Keduanya ini memiliki pandangan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita akan membahas keduanya, bagaimana menurut pandangan Islam dan bagaimana menurut pandangan filsafat. Oke, dari sudut pandang filsafat, manusia dipahami sebagai makhluk berakal, rasional, dan memiliki kesadaran diri. Manusia mampu berpikir, memilih, serta menciptakan nilai. Jadi inti hakikat manusia dalam filsafat adalah pencarian makna hidup dan pemahaman tentang dirinya serta dunia. Oke, dalam pandangan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk duit tunggal, yaitu jasad dan ruh. Jasad bersifat sementara, sedangkan ruh abadi dan menjadi sumber kehidupan. Manusia juga memiliki dimensi sosial dan individual, hidup bermasyarakat, tetapi tetap punya tanggung jawab pribadi. Islam menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, ahsan al-takwin, karena dianugerahi akal, hati, nafsu, dan ruh. Dengan itu manusia mampu berpikir, beriman, dan berakhlak. Nah, sebagai khalifah di bumi, manusia mendapat amanah untuk menjaga dan memakmurkan dunia sesuai ketentuan Allah. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan sesama dan penghambaan kepada Allah. Oke, for the next slide, hakikat alam. Kita akan membahas hakikat alam, hubungan manusia dengan alam. Sudah lama menjadi pembahasan penting baik dalam filsafat maupun dalam ajaran Islam. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda, namun saling melengkapi. Dalam filsafat, alam dipandang sebagai realitas yang bisa dipahami lewat akal dan rasionalitas manusia. Manusia memiliki peran untuk mengelola dan memanfaatkan alam dalam rangka mencari makna hidup dan pengetahuan. Ada dua pandangan. Yang pertama adalah ekologisme, yang menekankan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam. Yang kedua adalah antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat kehidupan dan seringkali memanfaatkan alam demi keberlangsungan hidupnya.
Dalam ajaran Islam, alam adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai dan kedudukannya tersendiri. Manusia tidak boleh merusaknya, melainkan ditugaskan sebagai khalifah fil ard, yaitu pemimpin di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan alam. Nah, hubungan ini menegaskan bahwa manusia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem ciptaan Tuhan yang harmonis. Jadi, baik filsafat maupun Islam sama-sama menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam adalah hubungan tanggung jawab. Alam bukan hanya sumber daya untuk dimanfaatkan, tetapi juga amanah yang harus dijaga. Dari sinilah keseimbangan antara manusia dan alam bisa tercipta demi keberlangsungan hidup. Apa sebenarnya makna kehidupan dan tujuan hidup manusia? Nah, maka dari itu kita akan membahas hakikat kehidupan. Nah, menurut filsafat, makna dan tujuan hidup bersifat subjektif. Filsuf eksistensi menekankan bahwa manusia harus mencari makna hidupnya sendiri, menjalani hidup secara otentik, memperjuangkan kebebasan dan mencapai kebahagiaan melalui aktualisasi diri. Plato dan Aristoteles bahkan menekankan pada kebahagiaan sejati atau eudaimonia yang diraih lewat kebajikan. Sedangkan dalam Islam, tujuan manusia sudah jelas beribadah kepada Allah, menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi, dan meraih kebahagiaan hakiki di akhirat. Hidup dipandang sebagai ujian dan hanya bermakna bila dijalani dalam kerangka tauhid, yaitu pengabdian penuh kepada Allah. Pemahaman ini juga berpengaruh besar pada pendidikan Islam. Pendidikan diarahkan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang jasmani, rohani, dan sosial. Pendidikan Islam menanamkan iman, akhlak mulia, tanggung jawab, menjaga alam, dan tujuan hidup yang benar. Dengan begitu, lahirlah generasi yang bertakwa, berilmu, peduli lingkungan, dan berakhlak mulia. Jadi, filsafat menekankan pencarian makna secara pribadi, sedangkan Islam menegaskan bahwa makna sejati ada pada ibadah dan pengabdian kepada Allah. Pemahaman ini menjadi dasar untuk membangun manusia yang berilmu, beriman, dan bermanfaat bagi sesama. Hidup bermakna dengan ilmu, hidup sempurna dengan iman. Nah, untuk selanjutnya, implikasi pemahaman tentang hakikat manusia, alam, dan kehidupan. Nah, memiliki peran penting dalam membentuk arah pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam yang pertama yaitu tentang hakikat manusia. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah, potensi spiritual, intelektual, dan sosial. Maka pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek tersebut. Bukan hanya kecerdasan akal, tetapi juga iman, akhlak, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, pemahaman tentang alam. Islam menegaskan bahwa
Alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak. Oleh karena itu, pendidikan Islam menanamkan kesadaran ekologi dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang ketiga, pemahaman tentang kehidupan. Hidup dipandang sebagai perjalanan untuk mencari ridha Allah. Nah, dalam pendidikan Islam mengarahkan manusia agar memiliki tujuan hidup yang benar, yaitu beribadah pada Allah, berbuat baik, serta memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, dengan mengintegrasikan ketiga pemahaman ini, pendidikan Islam tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Nah, dari sinilah mengapa pemahaman hakikat manusia, alam, dan kehidupan sangat memengaruhi dasar, arah, serta metode dalam pendidikan Islam. Oke, kesimpulan dari diskusi pemahaman ini sangat penting dalam bentuk kepribadian, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Manusia pada dasarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk berbuat kebaikan. Namun, manusia juga memiliki kelemahan serta keterbatasan yang membuatnya perlu terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi kunci utama. Pendidikan tidak hanya sebatas penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mencakup pembinaan moral, spiritual, dan intelektual. Dengan begitu, manusia dapat berkembang secara utuh, cerdas dalam berpikir, kuat dalam iman, dan mulia dalam akhlak. Pendidikan yang berfokus pada pembinaan akhlak dan spiritual akan melahirkan manusia yang bukan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat, lingkungan, bahkan seluruh makhluk di sekitarnya. Inti dari pendidikan Islam membentuk manusia yang berkualitas, beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan. Dengan memahami hakikat dirinya, manusia akan senantiasa rendah hati, sadar akan tanggung jawabnya, dan selalu berusaha menjadi insan yang lebih baik setiap harinya. Okay, maybe enough from me. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.